Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini bacaan liturgi atau bacaan untuk kita yang merayakan misa harian sangat menarik untuk kita renungkan dan mengajak kita untuk melihat kekuatan iman kita dalam seluruh tugas karya dan pelayanan kita yang dipenuhi dengan tantangan, persoalan, masalah, gelombang kehidupan dan ketidakpastian. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani memberikan teladan iman Abraham yang percaya pada janji Allah. Sementara penginjil Markus menggambarkan murid-murid yang bergumul dengan rasa takut di tengah badai. Dalam semua ini kita diingatkan bahwa iman adalah jangkar hidup yang memberi arah dan ketenangan. Jangkar adalah alat yang digunakan untuk menambatkan kapal ke dasar perairan. Jangkar berfungsi untuk menjaga kapal, baik itu dalam bentuk kecil maupun besar, agar tidak berpindah tempat akibat hembusan angin, gelombang, atau arus air. Dalam Ibrani 11, 1-2, 8-19, iman digambarkan sebagai dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Abraham adalah contoh iman yang hidup. Dia meninggalkan tanah kelahirannya tanpa mengetahui kemana harus pergi, hanya karena percaya pada janji Allah. Dalam kehidupan kita, seringkali kita tidak tahu apa yang menanti di depan. Namun seperti Abraham, kita juga dipanggil untuk berjalan dengan penuh iman, percaya bahwa Allah lah yang memimpin perjalanan kita. Iman akan pengharapan itu nyata dalam Mazmur tanggapan hari ini. Pujian Zakaria yang memuliakan Allah atas karya keselamatannya. Zakaria mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Dalam Kristus janji keselamatan itu tergenapi dan digenapi.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup kita sebagai manusia tidak selalu berjalan mulus seperti yang kita mau dan harapkan. Seperti halnya perjalanan murid-murid Yesus di tengah danau tadi dalam Injil yang kita dengar. Kita semua tentu pernah menghadapi badai dan dalam hidup, tantangan, kekhawatiran, rasa takut yang mengancam kedamaian hati, persoalan dan masalah, gelombang, angin taupan yang menerpa dan mau menghabisi kita. Bacaan Injil hari ini mengingatkan kita bahwa iman kepada Yesus adalah jangkar yang kokoh, tempat kita untuk menambatkan diri kita, menjaga kita agar tidak berpindah akibat hembusan angin, gelombang ataupun arus air yang memberi arah dan ketenangan di tengah badai kehidupan. Kehadiran Yesus dalam perahu kehidupan kita memberi kita jaminan dan pengharapan. Dia tidak pernah meninggalkan kita meskipun badai seolah-olah menguasai hidup kita. Bahkan ketika dia tampak tidur, dia tetap berkuasa atas semua yang terjadi. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Markus 4:38. Pertanyaan ini mencerminkan rasa takut yang sering kita alami ketika menghadapi tantangan, persoalan dan masalah, kesulitan, rasa takut yang begitu besar yang akan dan atau sedang menimpa diri kita. Kita merasa seolah-olah Tuhan diam atau tidak peduli terhadap penderitaan atau persoalan kita itu. Namun Yesus menjawab dengan tindakan. Dia bangkit, menghardik angin dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Iman adalah jangkar hidup kita, sesuatu yang memberi kestabilan di tengah badai. Ketika kita percaya bahwa Tuhan selalu bersama kita, hati kita akan tetap tenang meskipun keadaan di luar tampak kacau. Iman tidak menghilangkan badai, tetapi iman memberi kita kekuatan untuk melewatinya dengan kepala tegak, karena kita tahu bahwa Tuhan yang memegang kendali. Iman juga memberi arah kepada kita menuju kehidupan dan keselamatan. Ketika hidup terasa seperti perahu yang terombang-ambing, iman kepada Yesus membantu kita tetap fokus pada tujuan hidup kita, yaitu hidup bersama dengan Tuhan. Iman bukan sekedar percaya secara pasif, tetapi juga tindakan mempercayakan seluruh hidup kita kepada penyelenggaraan ilahi Tuhan yang selalu setia. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk selalu percaya bahwa Engkau hadir di perahu kehidupan kami. Berilah kami iman yang teguh agar kami tidak mudah takut, tetapi berani melangkah maju karena kami tahu Engkau memegang kendali segala persoalan dalam masalah dalam kehidupan kami. Bimbinglah kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu, membawa damai dan pengharapan kepada mereka yang sedang berjuang, agar kami dapat meneladani kasih-Mu dan menjadi jangkar bagi sesama kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih.
Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.